Halo Sobat Naskah Digital, kembali lagi bersama kita di podcast kita kali ini, edisi persiapan ASPD. Dengan aku Livi. Dan aku Nai. Oh ya Lip, hari ini kita mau bahas apa ya? Kali ini kita akan membahas persiapan ASPD. Nah, buat kalian yang mau ASPD, bisa banget nih simak podcast kita kali ini. Nah, ASPD itu apa sih? ASPD itu kepanjangannya tuh Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Tulip. Oh. Kalau tahu nggak pentingnya ASPD? Iya, pentingnya ASPD apa tuh, Nay? Pentingnya itu ASPD itu tujuannya untuk pengembangan kompetensi peserta didik, walaupun tidak menentukan kelulusan peserta didik, tapi nilainya penting loh buat daftar sekolah negeri tuh. Oh, penting banget tuh teman-teman. Oh ya Liv, aku mau nanya, kalau udah ngerasa cemas atau takut gitu, walaupun ASPD masih lama ya, tapi udah kayak takut duluan gitu, wajar gak sih? Wajar sih itu, Nay. Tapi dengan waktu yang masih lama, kita bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin dan buang-buang waktu. Paham, berarti aku masih ada waktu buat berusaha lagi ya. Oh ya, aku boleh cerita nggak? Boleh, apa tuh, Nay? Cerita pengalamanku dulu pas waktu SD itu. Jadi gini ceritanya. Pas aku kelas 6 itu kan kelas 6 kan seharusnya udah harus mulai fokus ya buat mempersiapkan ASPD. Tapi aku dulu tuh kayak masih main-main gitu, nggak giat belajar, nggak fokus. Nah, begitu udah semester 2 itu kan udah mendekati hari ASPD, tapi aku masih sama aja main-main gitu, belum rajin belajarnya. Nah, pas begitu selesai ASPD terus keluar hasilnya, itu aku malu banget sih, kayak ngelihat nilaiku tuh kayak kapok, malu, sedih, rasa campur aduk. Semua itu pengalamanku yang harus kujadiin pembelajaran buat aku ngadepin ASPD SMP ini. Oh iya. Tapi ASPD SD itu benar-benar buat kita pengalaman kita banget ya. Kalau kamu gimana? Ada pengalaman gitu juga nggak? Sama sih, aku kayak kamu masih main-main gitu. Pas lihat hasilnya anjlok banget. Paham. Berarti pengalaman kita sama ya, Liv. Kita harus memperbaiki kesalahan kita supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi di ASPD SMP. Nah, kamu ada nggak sih tips belajar buat menghadapi ASPD ini? Tips belajar buat ngehadapin ASPD? Iya. Ada. Ini apa tuh? tipsnya, kamu harus mulai belajar yang efektif dari jauh-jauh hari sebelum ASPD. Nah, karena waktunya tuh masih banyak dan luang, kamu harus bisa manfaatin waktunya itu buat nge-review ulang materi-materi yang pernah kita pelajarin itu. Oh, materinya dari kelas 7 ya, Nay? Iya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, karena itu materinya banyak, kamu harus bisa ngebagi waktu juga, Lip. Tuh kan kita pasti tugasnya banyak ya di sekolah. Nah, kalau kita lagi nggak ada tugas nih, terus waktu kita free, terus kita bisa waktu free itu kita pakai buat nge-review materi-materi itu. Oh iya. Kamu ada tips lagi nggak? Tips kedua itu, kamu harus memperbanyak latihan soal, supaya kamu bisa lebih terlatih dan tertantang gitu pokoknya. Terus kalau mau cari latihan soal, kamu bisa minta dari guru kamu, teman kamu, sama kakak kelas kamu. Terus ya banyak ya gitu. Ada tips lagi nggak? Tips lagi? Ya, apa udah? Apa ya? Oh, tips mencegah stres. Kamu mau nggak? Iya, aku juga kadang stres sih belajar. Sebenarnya wajar sih stres karena belajar tuh ya. Tapi aku punya tipsnya kok biar bisa mencegah stresnya itu. Apa tuh? Pokoknya kamu harus cari cara belajar kamu yang nyaman. Terus habis itu kamu cari suasana yang kondusif biar nggak stres. Terus pas belajar kamu bisa pakai teknik
namanya tuh Pomodoro. Karena tekniknya itu kamu ada waktunya beristirahat sama waktunya belajar. Kalau kamu belajar terus-terusan kan yang ada malah capek ya, Lip. Iya. So kalau capek itu Ada materinya nggak masuk ya? iya, betul. Nah, ya itu aja sih tips dari aku. Oh, oke. Teman-teman bisa banget tuh pakai tipsnya Nayi. Oh ya, Lip, aku mau nanya nih. Kalau kita kayak udah berekspektasi terlalu tinggi, terus habis itu hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan, itu kan pasti rasa sakit hati banget kan. Terus ya, kamu punya tips gitu nggak? Biar kita bisa lebih ikhlas gitu, bisa menerima kenyataan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi sih, soalnya itu juga udah berlalu. Kalau hasilnya jelek kan itu juga dari kita, usaha kita gitu. Jadi mending ikhlasin aja daripada sakit hati sampai nangis-nangis semalaman. Oh ya, berarti emang nggak boleh ya berekspektasi terlalu tinggi tuh. Iya, nggak boleh, apalagi sampai pesimis. Itu benar-benar nggak boleh sih, karena usahamu itu adalah hasilmu. Jadi kalau usahamu tidak maksimal ya pasti hasilmu juga tidak maksimal. Oh ya, aku paham. Aku jadi termotivasi gara-gara kamu. Iya ya. Semangat terus ya, Nay, jangan menyerah. Siap, kamu juga. Iya. Untuk kalian semua yang sekarang udah kelas 9, kalian harus lebih semangat dan lebih fokus lagi ya, supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan aku punya pesan nih buat kalian. Pesannya itu, keberhasilan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Dan jangan lupa untuk tetap memanfaatkan waktu kalian ya. So itu aja pesanku. Pokoknya semangat terus deh ngadepin SPD, jangan dibawa stres, pokoknya tetap enjoy dalam proses kamu. Semoga berhasil. Sekian dari kita. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kalian yang mau menghadapi SPD. Ya. Bye. Bye, see you.